Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya infeksi bakteri atau yang biasa disebut pioderma. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang kita harapkan dari teman Apmes ya. Teman Apmes mampu mengetahui definisi dari berbagai penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian juga mampu mengetahui gejala dan tanda dari berbagai penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Dan yang terakhir yaitu teman Apmes mampu mengetahui terapi dari berbagai penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini ada outline dari bahasan kita hari ini ya. Kita akan membahas materi tentang infeksi bakteri atau pioderma. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan membahas pendahuluannya dulu. Kemudian kita akan membahas impetigo, infeksi folikel, infeksi bakteri profunda, dan infeksi bakteri lainnya. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Apa sih sebenarnya pioderma itu? Pioderma itu adalah infeksi kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh bakteri piogenik. Nah, yang paling sering menyebabkan pioderma adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus beta hemolytic grup A. Penyakit pioderma apa aja sih yang bisa disebabkan oleh Streptococcus dan Staphylococcus? Nah, ini kita mulai dari Streptococcus beta hemolyticus dulu. Ada phlegmon, ada impetigo crustosa, ada ektima, ada selulitis, ada juga erysipelas. Kemudian untuk Staphylococcus aureus itu bisa menyebabkan impetigo bullosa, impetigo neonatorum, folikulitis, furunkel, karbunkel, kemudian S4, hidradenitis suppuratif. Semua penyakit itu kita bahas hari ini ya. Oke, kita mulai dari impetigo dulu. Impetigo itu dibagi jadi beberapa macam lagi. Ada yang namanya impetigo crustosa, ada yang namanya impetigo bullosa, ada juga impetigo ulceratif atau disebut ektima. Nah, kita lihat dulu mulai dari impetigo crustosa. Impetigo crustosa itu biasanya disebut non-bullosa. Nah, kemudian biasanya dia pada anak kecil dan predileksinya itu di sekitar mulut dan hidung, seperti pada gambar di samping ya. Nah, ini sangat khas pada impetigo crustosa. Biasanya lesi di awal itu adalah lesi melenting atau vesikel, tapi kemudian dia cepat pecah. Jadi dia pecah menjadi krusta kuning seperti madu. Makanya di gambar ini dia terlihat kekuningan seperti madu dan biasanya dikelilingi oleh eritema. Nah, ini kan sebenarnya ada eritemanya ya di samping-sampingnya di sekitarnya. Nah, makanya ini ada eritemanya ya di samping-samping tepi dari krustanya. Kemudian dia menjadi erosi tanpa ada gejala konstitusi. Lanjut, ada yang namanya impetigo bullosa tadi. Nah, ini yang bullosa. Makanya tadi yang crustosa itu namanya non-bullosa. Nah, bedanya apa sih? Kalau impetigo bullosa itu memang lebih sering pada anak kecil, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa bisa terkena. Biasanya tempat terkenanya itu dia di bagian aksila, inguinal, gluteal, pokoknya di lipatan-lipatan lah ya. Atau bisa juga di dada dan di bagian punggung. Nah, bedanya sama crustosa, impetigo bullosa itu dia vesikelnya itu kurang cepat pecah. Jadi lebih cepat pecahnya yang crustosa daripada bullosa. Tapi dia sifat bulanya itu kendur atau namanya bula hipopion. Biasanya ada squama anular di bagian tengahnya ada erythematosa atau kolaret dan dia cepat kering. Kalau semisal dia lepas, dia juga menyebabkan erosi. Sama seperti sebelumnya, impetigo bullosa juga tidak ada gejala konstitusi. Nah, untuk ektima atau impetigo ulceratif, dia lebih sering pada dewasa. Tapi pada anak kecil juga bisa. Biasanya dia ada di kaki alias ekstremitas bawah. Nah, biasanya dia tampakannya adalah krusta tebal. Jika dia lepas, maka akan terjadi ulkus dangkal berbentuk cakram atau punch out disertai perdarahan. Nah, biasanya itu kalau semisal kita sering lihat tuh loh di kaki anak kecil yang banyak koreng atau lukanya, nah itu biasanya contoh dari ektima.
Pada ektima itu kadang ada gejala konstitusi, namun tidak sering. Oke, kita lanjut ke bahasan infeksi folikel. Dia terbagi lagi menjadi 3, yaitu folikulitis, furunkel, dan karbunkel. Nah, mulai dari folikulitis dulu ya. Folikulitis itu biasanya disebut juga impetigo Burkhardt. Biasanya dia ada di daerah berambut yang sering friksi, yang sering tergesek, yang sering mengalami gesekan. Gimana sih klinisnya? Biasanya dia terbagi lagi menjadi superficialis sama profunda. Kalau yang superficial, dia hanya terbatas pada epidermis. Jadi dia tidak teraba infiltrat. Kalau dia yang profunda, dia itu udah sampai ke subkutan sehingga teraba infiltrat. Biasanya bentuknya itu adalah papul dan pustul. Namun pada folikulitis, hal yang harus di-highlight adalah di tengahnya masih ada rambut. Kita bisa lihat di gambar samping ini ya. Dia ada papul dan pustul, namun masih ada rambut di bagian lesinya. Nah, itu khas dari folikulitis. Dan biasanya dia tanpa disertai rasa nyeri. Lanjut ke furunkel. Nah, furunkel dan karbunkel itu biasanya infeksinya sudah sampai ke jaringan sekitarnya. Nah, pada karbunkel, dia mengenai lebih dari satu folikel rambut dan menyatu. Sedangkan pada furunkulosis, dia infeksi dalam satu folikel rambut yang menyebabkan pembentukan abses dengan akumulasi nanah dan jaringan nekrotik. Makanya seperti ini tampakan gambarnya. Sedangkan karbunkel itu dia menjadi satu, jadinya besar gitu. Menyatu ya papul dan pustulnya. Nah, pada furunkel dia biasanya tampak nodus eritematosa. Awalnya dia keras dan ada nyeri tekannya. Nah, ini perbedaannya juga ya. Tadi kalau folikulitis dia tanpa rasa nyeri, furunkel itu udah rasa nyeri karena dia membesar menjadi nodul yang eritem. Dia dapat membesar sekitar 1-3 cm dan bisa terjadi fluktuasi. Nah, bisa juga jadi pecah sehingga ada pus. Nah, biasanya khas ada supurasi di tengahnya dan ada rasa nyeri tadi ya. Dan hal yang harus di-highlight dari furunkel dan karbunkel, dua-duanya itu sudah tidak ada rambut lagi. Jadi di tengahnya sudah tidak ada pertumbuhan rambut. Sedangkan pada folikulitis tadi masih ada rambut ya di bagian lesinya. Kita beralih ke karbunkel. Biasanya pada karbunkel nodulnya di atasnya ada multiple pustul seperti ini. Ada banyak ya nih, 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 1. Jadi dia menyatu menjadi lesi yang besar. Itu contoh dari karbunkel. Nah, tadi kita udah bahas folikel. Jadi kita lanjut ke infeksi bakteri yang lebih dalam alias yang profunda. Ada erysipelas dan selulitis. Kita mulai dari erysipelas dulu. Erysipelas itu adalah infeksi akut di epidermis dan dermis atau bisa disebut selulitis superficialis. Nah, biasanya dia ada gejala prodromalnya dan disertai gejala konstitusi. Biasanya dia didahului oleh trauma. Jadi, dia bentukannya adalah eritem, berwarna merah, cerah, berbatas tegas, dan juga ada edem atau bengkak. Mungkin kadang-kadang ada vesikel juga yang menyertai erysipelas. Nah, dia khasnya adalah batasnya jelas, batasnya tegas. Biasanya pada wajah dan tungkai. Kalau selulitis, dia adalah infeksi yang telah mencapai jaringan subkutan. Jadi dia udah nggak cuma di superficialis, tapi udah sampai ke subkutan. Sama seperti erysipelas, dia juga disertai gejala prodromal dan gejala konstitusi. Biasanya dia infiltratnya diffuse, sehingga batasnya tidak jelas. Lesinya pun tidak menonjol, tidak ada vesikel. Nah, jika mengalami supurasi, maka akan menjadi flagmon namanya. Biasanya dia batasnya tidak ada atau batasnya tidak tegas. Nah, hal yang harus kita highlight dari erysipelas dan selulitis adalah dari batasannya. Kalau erysipelas, batasnya itu tegas. Nah, biasanya aku mengingatnya dengan cara eri si jelas. Namanya kan erysipelas, kita plesetin tuh jadi eri si jelas. Karena dia batasnya jelas, batasnya tegas.
Kalau selulitis, kebalikan dari erisiplas, dia kan bukan erisi jelas, jadi batasnya itu tidak jelas alias tidak tegas. Lanjut, tadi kita udah bahas infeksi bakteri profunda ya. Nah, kita lanjut ke bahasan infeksi bakteri lainnya ya. Ada yang namanya hidradenitis suppuratif dan juga ada S4. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, namanya eritrasma. Kita bahas eritrasma dulu ya. Nah, eritrasma itu apa sih? Dia infeksi superfisial oleh karena bakteri Corynebacterium minutissimum. Nah, dia itu adalah salah satu bakteri gram positif. Biasanya dia ada di daerah lipatan, yaitu inguinal, aksila, intergluteal, inframamae, umbilicus, dan selajari. Biasanya lesinya dalam bentuk makula eritematosa hingga kecoklatan dengan batas yang tegas disertai skuama yang halus. Nah, ini kan tampak pada gambar di samping itu ada makula eritema, tapi dia agak kecoklatan. Di sini kan masih ada kemerahannya nih, tapi ada kecoklatannya juga. Gejala penyertanya biasanya dia terasa gatal dan terasa menyengat, dan bisa juga disertai infeksi lain seperti dermatofita atau candida. Biasanya pasien memiliki faktor risiko seperti kelembapan, hygiene yang buruk, hiperhidrosis, DM, obesitas, imunosupresi, dan lansia. Nah, biasanya pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan lampu Wood. Biasanya lumayan sering menjadi keyword dalam soal, pemeriksaan lampu Wood-nya tampak coral red atau porfirin. Nah, itu khas dari eritrasma. Atau bisa kita lakukan pemeriksaan gram, tampak bakteri batang pendek gram positif, khas dari bakteri penyebab eritrasma. Nah, terapinya apa? Bisa kita berikan gel benzoil peroksida 5%, terus clindamycin dan erythromycin atau krim azol, atau bisa juga tetrasiklin 3%. Sedangkan sistemiknya bisa kita beri erythromycin 4 kali 250 mg selama 2-3 minggu dan clarithromycin 1 gram dosis tunggal. Oke, kita lanjut ke hidradenitis suppurativa atau biasa disebut akne inversa juga. Nah, dia itu adalah peradangan kronis dan suppuratif oleh kelenjar apokrin. Biasanya disebabkan oleh Streptococcus viridans dan Staphylococcus aureus. Nah, dia biasanya klinisnya itu ada beberapa tahap. Yang tahap 1 biasanya dia ada lesi soliter, multiple, dan ada pembentukan abses tanpa saluran sinus atau jaringan parut. Nah, pada tahap 2 biasanya sama seperti tahap 1, namun dia ada abses berulang dengan pembentukan saluran sinus dan jaringan parut. Sedangkan pada tahap 3 dia sama seperti tahap 2, namun dia ada saluran sinus yang saling berhubungan dan abses melibatkan seluruh daerah, contoh seluruh bagian ketiak atau pangkal paha. Nah, biasanya predileksinya dia juga ada di aksila, lipat paha, gluteal, perineum, dan payudara. Nah, tata laksananya itu kita bisa berikan antibiotik sistemik, yaitu rifampicin 600 mg dosis tunggal, plus clindamycin 300 mg 2 kali sehari, atau dapson 50-150 mg per hari, atau erythromycin, tetrasiklin 250-500 mg 4 kali sehari, atau bisa juga diberikan doxycycline 100 mg 2 kali sehari selama 7-14 hari. Kortikosteroid sistemik juga seperti triamcinolone, prednisolon, dan prednison. Jika ada abses, kita lakukan insisi. Nah, kita lanjut ke penyakit S4. Apa sih kepanjangannya? Kepanjangannya itu adalah Staphylococcal Scalded Skin Syndrome. Jadi dia adalah infeksi kulit yang ditandai dengan bula pada permukaan kulit yang disebabkan oleh toksin eksfoliatif oleh Staphylococcus aureus. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini, dia tampak kulit yang eksfoliatif alias dia mengelupas dari seluruh tubuh bayi. Makanya klinisnya biasanya ruam berwarna merah atau oranye, kemudian ada tanda Nikolsky positif dengan makula eksantema. Nah, bula besarnya biasanya lembut. Setelah 24 jam, biasanya bulanya pecah meninggalkan krusta yang mengkilat,
lembab, dan memiliki permukaan berwarna merah. Biasanya pasien itu tampak irritable, dia sakit, demam, edem pada wajah walaupun ringan ya. Nah, gambaran khasnya dia krusta radier di perioral serta fisura bibir. Nah, ini ada fisuranya ya di sini. Nah, intinya terapi paling penting dari S4 ini adalah hindari dehidrasi dan resiko sepsis. Sehingga kita harus memberikan resusitasi cairan yang sesuai agar bayi tidak dehidrasi. Nah, tata laksananya bisa kita berikan juga antibiotik seperti kalau semisal dia resisten penisilin bisa kita berikan dikloxacillin, nafcillin, dan oxilin atau cefalosporin generasi 1 atau 2 atau clindamycin. Pada kasus yang infeksi berat, bisa kita berikan vancomycin 1-2 gram per hari dalam dosis yang terbagi secara intravena selama 7 hari. Bisa kita berikan tambahan emolian pada daerah yang mengalami erosi. Dan juga kita berikan analgesik karena kulitnya yang terkelupas itu kan terasa nyeri ya. Kita lanjut ke tata laksana pioderma. Sebelum ke tata laksananya, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya kita ambil discharge dari lesi lukanya, kemudian kita lakukan pengecatan gram. Nah, biasanya diberikan gentian violet, kemudian diberikan cairan lugol, kemudian alkohol, dan safranin atau gelas. Nah, bakterinya biasanya berbentuk rantai atau anggur, berwarna biru atau ungu. Nah, ini ya, kalau Streptococcus dia biasanya bentuk rantai. Kalau Staphylococcus dia bentuknya anggur. Kita bisa juga periksa darah lengkap, biasanya ada leukositosis, tanda dari infeksi, atau bisa kita lakukan kultur darah. Tapi yang paling sering menjadi pemeriksaan penunjang atau keyword di bagian soal-soal biasanya adalah bakteri berbentuk rantai atau anggur pada pemeriksaan gram. Nah, biasanya obat topikalnya itu bisa kita kompres dengan NaCl 0,9% atau permangana scaliculatus atau antiseptik lainnya. Ini kalau semisal contoh pada pasien yang vesikel pada impetigonya belum pecah. Ini bisa kita lakukan kompres, contohnya pada pasien impetigo yang bulanya belum pecah. Kemudian jika sudah pecah bisa kita berikan antibiotik topikal, yaitu mupirocin, natrium fusidat, neomycin, atau basitrasin. Boleh pilih salah satu. Nah, itu kita urutkan berdasarkan prioritas. Jadi prioritas paling pertama adalah mupirocin. Kalau aku biasanya menyingkatnya dengan cara MUNANEBAS. Jadi mupirocin, natrium fusidat, neomycin, dan basitrasin. Jadi kalau ditanya terapinya pioderma apa, oh ya udah Munanebas. Kemudian obat sistemiknya ada dikloxacillin 4 kali 250 sampai 500 mg, ada amoxiclav 3 kali 625 mg, atau cefalexin 25 sampai 50 mg per kgbb dalam bentuk 4 dosis. Kemudian bisa juga diberikan azitromisin 1 kali 500 mg atau clindamycin 300 mg atau juga bisa eritromisin 4 kali 250 sampai 500 mg selama 5 sampai 7 hari. Kalau semisal injeksinya bisa nafcillin, ceftriaxone, vancomycin jika butuh insisi dan drainase. Bisa juga prokain penisilin 600.000 IU per 12 jam selama 5 sampai 10 hari. Kapan sih obat sistemik itu diberikan? Biasanya jika dengan obat topikal dia tidak ada perbaikan, alias dia gagal terapi topikal, atau dia disertai gejala sistemik, misal dia udah demam hebat, atau apa. Nah, itu kan udah tanda gejala sistemik, sehingga bisa kita berikan obat sistemik. Oke. Sebelum kita akhiri video kita hari ini, kita kuis dulu yuk. Apakah diagnosis dan terapi topikal yang tepat pada pasien di atas? Seorang anak usia 10 tahun datang diantar ibunya ke praktek dengan keluhan terdapat keropeng dan luka di tungkai bawah kiri. Apabila keropeng tersebut diangkat, akan tampak adanya luka dan dasar eritema. Pada pemeriksaan didapati krusta berwarna kecoklatan di atas luka disertai perdarahan. Nah, tadi diagnosis dan terapinya apa ya?
Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah ektima dan asam fusidat 2% krim. Kenapa? Karena ini ada keyword bahwa dia ada keropeng dan luka di tungkai bawah kiri dengan dasar eritema disertai perdarahan di atas luka. Ini khas banget pada impetigo ulceratif atau ektima ya teman-teman. Kemudian kita pilih, karena jawabannya ektima berarti antara pilihan ganda D dan E. Karena dia masih belum ada gejala sistemik, maka kita terapi topikal dulu, yaitu asam fusidat 2% krim. Oke, jangan lupa ya, tadi singkatan dari terapi pioderma, yaitu Muna, Nebas, Mupirocin, natrium fusidat alias asam fusidat, neomisin, dan basitrasin. Oke, kita review dulu ya bahasan kita hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang impetigo yang terdiri dari impetigo crustosa, impetigo bullosa, impetigo ulceratif atau ektima. Kemudian ada juga infeksi folikel yang terdiri dari folikulitis, furunkel, dan karbunkel. Kemudian ada infeksi bakteri profunda yaitu eritrasma dan selulitis, dan infeksi bakteri lainnya seperti hidradenitis suppurativa dan S4. Jangan lupa ya, terapinya kita berikan kompres, NaCl 0,9%, kemudian kita berikan antibiotik topikal, dan antibiotik sistemik jika diperlukan, jika ada gejala sistemik. Nah, materi kita sudah selesai ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa teman UpMeds. Bye-bye! Uplix, tontonannya anak kedokteran.